Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional ada tiga pendekatan yang bisa digunakan sebagai cara kita untuk menghitung pendapatan nasional. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pada pendekatan produksi, yang dinilai adalah seluruh nilai pasar atau nilai jual dari barang dan jasa yang dihasilkan atau yang diproduksi atau yang dijual dari seluruh sektor di suatu negara, tentunya pada periode 1 tahun yang umumnya dilakukan. Jadi kalau kita ingin menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, kita mengukur berapa nilai dari suatu barang atau jasa dengan disertai harganya. Berikut contoh rumusnya. Di sini ada simbol Y atau yield yang biasa digunakan sebagai simbol pendapatan nasional. Lalu pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu adalah hasil dari penjumlahan Q1 dikali P1. Apa itu Q? Q itu adalah quantity atau jumlah barang jasa yang diproduksi atau yang dijual dikali dengan harganya, harga barangnya. Jadi ini barang pertama, ini hasil penjumlahan barang kedua, ini hasil penjumlahan barang ketiga, dan seterusnya sampai seluruh barang atau jasa yang ada di suatu negara itu dihitung. Nah, hasil dari penjumlahan berapa jumlah barang dikali dengan harga per barang atau jasa itu adalah pendapatan nasional. Ini cara mengukur dari pendekatan produksi. Lalu yang kedua ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pada pendekatan pengeluaran, yang digunakan sebagai alat hitung adalah seluruh bentuk pengeluaran dari seluruh rumah tangga ekonomi. Rumah tangga ekonomi kita sudah pernah pelajari di materi sebelumnya. Ada rumah tangga konsumen, atau pada konsep ini kita berikan simbol C atau consumption. Ada pengeluaran rumah tangga produsen, pada konsep ini kita gunakan simbol I atau investment. Ada pengeluaran pemerintah, pada konsep ini kita gunakan simbol G atau government expenditure. Lalu ada pengeluaran rumah tangga luar negeri, dalam hal ini ekspor impor. Jadi nilai ekspor dikurang dengan nilai impor, X kurang M. Nah, hasil dari penjumlahan ini, penambahan ini pengeluaran rumah tangga konsumen C ditambah pengeluaran rumah tangga produsen I ditambah pengeluaran rumah tangga pemerintah G ditambah dengan hasil dari pengurangan ekspor dikurang impor, maka dapatlah pendapatan nasional. Jadi ini adalah konsep menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Lalu yang ketiga ada pendekatan pendapatan, income approach. Pada pendekatan pendapatan kita menggunakan seluruh data penerimaan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Kita tahu faktor produksi itu ada 4 yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Ada faktor produksi alam. Dalam konsep ini kita gunakan rumus R atau rent atau sewa, bisa jadi sewa gedung,
sewa lahan, sewa kendaraan. Nah, ini ada faktor produksi alam. Lalu ada faktor produksi tenaga kerja. Dalam hal ini kita gunakan S dan W, salary atau wages, gaji atau upah. Ini pendapatan dalam konteks faktor produksi tenaga kerja. Jadi kalau di alam tadi ada sewa, kalau di tenaga kerja ada salary atau wages, gaji atau upah. Lalu ada faktor produksi modal. Ini misalnya kita menginvestasikan dana ke sebuah perusahaan, lalu ada bagi hasil, atau kita deposito dana ke bank, lalu ada bunga atas dana yang kita depositokan. Itu namanya interest. Kita buat simbol I, interest, atau bunga modal, bisa juga bagi hasil, bisa juga margin kalau di bank syariah. Lalu yang terakhir, faktor produksi yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan atau kita biasa mengenal entrepreneurship. Nah, ini adalah pendapatan bagi pemilik usaha, owner, misalnya pemilik PT, pemilik lembaga-lembaga pendidikan swasta. Kita gunakan simbol P atau profit atau laba. Nah, dari semua faktor produksi ini kita hitung. Ini pertama faktor produksi alam, rent atau sewa. Lalu di sini ada salary atau wages, gaji atau upah. Lalu ada interest, lalu ada profit. Semua ditambah maka muncullah pendapatan nasional. Nah, berikutnya jika kita menemukan sebuah soal tentang penghitungan pendapatan nasional dan komponen yang muncul pada soal tersebut adalah komponen yang berbeda atau mungkin bervariasi, kita pastikan komponen-komponen yang ada di soal tersebut lebih dekat ke pendekatan yang mana. Seperti soal ini. Soal ini adalah soal yang datanya dekat dengan pendekatan pendapatan. Di sini ada menyewakan gedung, ini pendapatan dari faktor produksi alam. Di sini ada gaji pegawai, ini faktor produksi tenaga kerja. Di sini ada bunga modal, di sini juga ada laba perusahaan. Nah, jika ditanya bagaimana pendapatan nasionalnya, maka kita hitung semuanya menjadi seperti ini. Ia sama dengan 10 juta, ini adalah pendapatan atas menyewakan gedung, ditambah 5 juta, ini adalah pendapatan tenaga kerja, gaji pegawai, ditambah 7.500.000, ini adalah bunga modal, ditambah dengan 30 juta, ini adalah laba perusahaan atau kewirausahaan. Maka hasil akhirnya adalah 52.500.000 rupiah. Ini adalah contoh bagaimana kita melihat sebuah data pada soal penghitungan pendapatan nasional setelah kita sesuaikan dengan rumus pendekatan tertentu pada penghitungan pendapatan nasional. Jadi kesimpulannya, pada pendekatan produksi kita cukup fokus saja pada nilai pasar atau nilai jual dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Kalau pada pendekatan pengeluaran, kita cukup fokus saja pada nilai pengeluaran dari seluruh sektor rumah tangga ekonomi yang 4 tadi. Begitu juga pada pendekatan pendapatan, kita fokus saja pada nilai pendapatan dari seluruh pemilik faktor produksi, ya tadi ada 4. Nah, seperti ini bagaimana kita memahami data-data dari unsur pendapatan nasional dan kita sesuaikan dengan pendekatan-pendekatan tertentu pada metode penghitungan pendapatan nasional. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.